Penguasa Kuil Surgawi, Bab 279. Puff, Kong Xuan memuntahkan darah lagi, dan bayangan buku di atas kepalanya mulai bergetar. Yang Hao Tian benar, dia benar-benar tidak bisa menahan serangan seperti itu sekarang. Yang Hao Tian begitu kuat sehingga kekuatan di belakang Kong Xuan tidak menyangka bahwa Yang Hao Tian sudah setengah melangkah di atas level kaisar. Tapi Kong Xuan tahu bahwa dia tidak bisa mundur hari ini, bahkan jika dia mati di sini, dia tidak bisa mundur. Jadi saat berikutnya, Kong Xuan dengan paksa memasukkan sejumlah besar obat rahasia penyembuhan ke dalam mulutnya, dan terus berkata kepada Yang Hao Tian, berapa kali saya bisa mempertahankannya? Yang Hao Tian, kamu bisa cobalah, atau, tukarkan hidupku dengan seluruh sekte Liangmu hari ini. Ekspresi Yang Hao Tian berubah lagi, matanya menyipit. Hahaha, Kong Xuan tertawa liar dan tak terkendali. Dia juga tidak takut mati. Kemudian dia terus menatap Yang Hao Tian dan berkata, Yang Hao Tian, apakah menurut Anda Sekte Taiyin tertarik untuk mengambil alih posisi Sekte Liang Anda? Atau menurut Anda Sekte Liang Anda lebih baik daripada Taiyin Sekte? Seberapa kuatnya? Apakah Sekte Liang Anda? Benarkah? Kuat. Perlahan, kata Kong Xuan, tubuhnya perlahan berdiri tegak kembali. Dan pada saat ini, bahkan bayangan buku di atas kepalanya menjadi jauh lebih kuat. Pada saat ini, saat Kong Xuan berdiri tegak, semangat juang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dirinya. Bertarung sampai mati. Yang Hao Tian terdiam. Dia melihat lebih dalam ke Kong Xuan dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Akademi Anda, kekuatan yang bersaing dengan dinasti, akan benar-benar membantu dinasti ini. Apakah Anda benar-benar tidak takut? Akankah yang lain kaisar muncul di bumi ini? Kong Xuan tersenyum tipis. Perlahan, senyuman di wajah Kong Xuan berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi serius. Saat berikutnya, Kong Xuan menggelengkan kepalanya ke arah Yang Hao Tian dan berkata, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Maksud akademi adalah bahwa dinasti dapat diubah, tetapi nasib negara tidak bisa lagi diam. Darah dan air mata selama 100 tahun sudah cukup. Saya mengatakan ini, Tuan Yang, apakah Anda mengerti? Yang Hao Tian terdiam lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia memandang Kong Xuan dan mengangguk dan berkata, saya mengerti, itu hanya pilihan Anda hari ini, jangan menyesalinya. Kong Xuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya terus menatap Yang Hao Tian, siap mengambil tindakan lagi kapan saja. Tapi saat berikutnya, Yang Hao Tian berbalik dan pergi, dan perlahan sinar matahari yang menyilaukan perlahan memudar, menghilang dari Yanjing. Lalu, hilang sama sekali. Bang! Setelah Yang Hao Tian benar-benar mundur, bayangan buku di atas kepala Kong Xuan tiba-tiba runtuh. Ya, itu berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Kong Xuan tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Ya, dia baru saja menipu Yang Hao Tian. Jangankan beberapa pukulan, bahkan jika dia diminta untuk menyerang sekali lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Untungnya, Yang Hao Tian akhirnya mundur, jika tidak, Kong Xuan akan sangat kedinginan. Saat berikutnya, Kong Xuan duduk di tanah dengan lemah, keringat menetes dari tubuhnya, dan sisa pakaian di tubuhnya basah oleh keringat dingin dalam sekejap. Kong Xuan duduk di tanah sambil terengah-engah. Perlahan-lahan, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat kembali ke arah Yanjing. Departemen Perang Kerajaan Naga, Xiao Tians, kamu berhutang budi padaku sekali. Ingatlah untuk membayarnya kembali. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam, merasa sangat tidak bahagia. Lalu tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Menurut perhitungannya, orang kuat yang menakutkan akan datang ke gerbang timur Yanjing hari ini. Jadi dia datang ke sini. Ya, tidak pernah ada perintah apapun dari akademi. Saat dia menghadapi Yang Hao Tian barusan, semua yang dia katakan dan semua yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah keputusan yang dibuat oleh Kong Xuan sendiri dan dibuat sendiri. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Yang Hao Tian sangat menakutkan. Dia hampir melampaui level kaisar dan bahkan dapat mengambil langkah itu kapan saja. Jadi saat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, bahkan pikiran di hatiku tidak bisa digoyahkan. Alasan Kong Xuan datang ke sini hari ini adalah karena dia ingin bersaing dengan Xiao Tians. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang jenius di era ini. Ya, Kong Xuan memiliki obsesi di dalam hatinya. 5 tahun lalu, seorang guru misterius dengan pengetahuan luar biasa dari zaman kuno hingga modern meninggal dunia di akademinya. Kong Xuan tidak pernah sombong, tapi dia sangat bangga. 5 tahun lalu, Kong Xuan, yang selalu sangat bangga, ditolak oleh instruktur misterius Tang. Saat itu, Kong Xuan bertanya kepada mentornya, apakah saya jenius terbaik di zaman ini? Pada saat itu, ketika Kong Xuan berpikir bahwa pihak lain akan memberinya jawaban positif, pihak lain tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kong Xuan,
kamu luar biasa. Tetapi sebenarnya tidak. Oh, saya berani bertanya kepada Guru Tang, di era sekarang ini, atau jika Anda mendorongnya ke depan beberapa ratus tahun, siapa lagi yang dapat bersaing dengan saya? Kong Xuan terus bertanya tidak yakin saat itu. Kemudian instruktur Tang yang sangat misterius berkata kepada Kong Xuan, anakku Xiao Tians. Saat itu, Kong Xuan tidak yakin. Setelah mengobrol dengan Guru Tang yang misterius, dia pergi ke tempat retret Dekan Akademi. Saya berdiri di luar pintu dan mengobrol dengan Dekan. Tanyakan kepada Dekan, keberadaan seperti apa instruktur Tang yang misterius itu. Mengapa dia bisa langsung masuk akademi dan menjadi pelatih atau mentor? Yah, tidak heran jika Kong Xuan ragu pada saat itu. Lagi pula, akademi tempat dia berada sangat ketat dalam merekrut orang, bahkan sampai keterlaluan. Sepanjang zaman, selama ratusan ribu tahun sejarah, di semua dinasti, tidak ada seorang pun tanpa orang bijak yang tiada taranya atau penganut Konghucu yang hebat yang dapat memasuki akademi. Ini adalah aturan yang sangat ketat. Tapi kenapa wanita biasa di dunia fana bisa langsung direkrut ke akademi? Dan dekan yang mengasingkan diri sepanjang tahun, yang secara pribadi mengeluarkan dekret untuk merekrutnya. Akibatnya, Dekan Kong Xuan berkata kepadanya, haha, apakah menurut Anda Nona Tang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelatih atau tutor? Tidak, Xuaner, Anda salah. Kualifikasi Nona Tang sudah pasti cukup, bahkan jika Anda bersedia, saya, Dekan, dapat memberikannya kepadanya. Oke, Xuaner, rahasianya tidak boleh dibocorkan. Rahasia generasi ini telah benar-benar kacau dan hitung. Adegan 5 tahun lalu kembali terlintas di benak Kong Xuan. Tapi sekarang 5 tahun telah berlalu, dan sekarang dia, Kong Xuan, memiliki kekuatan tempur kaisar tingkat 8. Dengan beberapa teknik rahasia dan keberuntungan akademi, dia bahkan bisa bertarung di kaisar tingkat 9. Xiao Tians sangat kuat, tapi dia juga tidak lemah. Dia pasti akan terus bersaing dengan Xiao Tians. Kong Xuan benar-benar seorang jenius yang tiada taranya, jelas tidak sebanding dengan Meng Hao, yang disebut sebagai murid utama Akademi Lingdong. Oleh karena itu, Kong Xuan tidak akan melakukan hal-hal rahasia. Seorang jenius sejati memiliki keberanian dan kegigihan yang besar di dalam hatinya. Tapi, siapa yang mengalahkan orang kuat gerbang Taiyin? Kong Xuan memandang ke arah gerbang barat Yanjing dengan bingung. Pada saat yang sama, Gao Weiwei, yang telah meninggalkan gerbang barat Yanjing dan bergegas menuju gerbang timur, berhenti sejenak sambil berjalan, dan kemudian dia juga melirik ke arah Kong Xuan. Kemudian, setelah Gao Weiwei berhenti selama beberapa detik, dia menghilang. Saat dia pulih dari lukanya, dia merasakan gerakan di gerbang timur. Ada orang-orang kuat yang bertarung satu sama lain. Jadi dia bergegas ke sini, tetapi sebelum dia tiba, dia menemukan bahwa dua kelompok kuat yang pernah bertarung sebelumnya telah menjauh dari Yanjing. Situasinya menjadi semakin kacau. Gumam Gao Weiwei di dalam hatinya dan mulai bergegas menuju kota Yanjing. Karena daging kerajaan naga benar-benar akan dimulai. Sekarang jam 7.59 pagi waktu Yanjing, dan hanya tersisa menit terakhir sebelum hari kerajaan naga dimulai. Meskipun Gao Weiwei dan Kong Xuan berhasil memukul mundur dua pembangkit tenaga listrik teratas yang datang, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari sekte paling kuat di tingkat kekaisaran yang telah menyelinap ke Yanjing. Misalnya, pemimpin sekte King Shandao, sekte King Yi, dan 6 sekte terkuat lainnya, semuanya memiliki makhluk menakutkan setingkat kaisar yang pergi ke Yanjing. Hanya saja semuanya tersembunyi saat ini, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya tersisa 1 menit dalam perayaan 80 tahun Kerajaan Naga, dan semua orang terdiam. Pada saat ini, ratusan juta orang di Kerajaan Naga semua melihat jam tangan mereka, menghitung mundur dalam hati, sementara kekuatan teratas di luar Kerajaan Naga juga menghitung waktu. Lagi pula, waktu dan waktu peringatan 80 tahun Kerajaan Naga ini terlalu kebetulan. Lagi pula, Departemen Perang Kerajaan Naga baru saja bertempur dengan 8 departemen perang teratas di luar wilayah itu setengah bulan yang lalu. Kedua belah pihak masih berperang dan belum merundingkan perdamaian. Selama berabad-abad, setiap parade militer yang diadakan selama Daking mempunyai makna dan pengaruh sejarah yang luas. Misalnya, beberapa dekade yang lalu, ketika negara beruang besar sedang berperang dengan negara harimau, negara beruang besar saat itu tidak kuat dan hampir dikalahkan oleh negara harimau yang kejam di bawah ibu kotanya. Kemudian Kaisar Kerajaan Beruang Besar generasi tersebut langsung mengadakan parade militer akbar untuk meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang masyarakat di wilayah tersebut. Dan kemudian, setelah parade militer akbar itu, Korps Perang Negara Beruang Besar benar-benar melakukan serangan balik yang putus asa, mengusir pasukan negara harimau dari rumah mereka, dan akhirnya memenangkan pertempuran itu. Dan kini parade militer Departemen Perang Kerajaan Naga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan parade militer Kerajaan Beruang Besar tahun itu.
Jadi kali ini, seluruh dunia memperhatikan parade militer masa perang kerajaan naga. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Berdiri di poros tengah Yanjing, di puncak paviliun parade militer, Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam, kerajaan naga. Daking, parade militer ke-80, secara resmi, dimulai. Boom, 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 boom. Saat suara Wan Tiansheng, Presiden Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, jatuh, 80 penghormatan parade militer ditembakkan di alun-alun parade, membuat semburan suara gemuruh. Bang, 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 bang. Saat berikutnya, barisan korps perang yang telah disiapkan mulai bergemuruh menuju jalan parade. Setiap barisan memiliki 8.000 tentara berdarah besi gerakan dan seragam terpadu, menginjak tanah bersama-sama, dan terjadi sedikit kekacauan di tanah. Suara langkah kaki di tanah sungguh menggetarkan hati. Pada saat yang sama, dengan dimulainya daking secara resmi di Yanjing Kerajaan Naga, Penatua Agung Kerajaan Naga Qin Wu, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat Long Zhangwo, yang telah melakukan penyergapan di sekitar markas besar Departemen Perang Besar Barat, menunjukkan momentum yang besar. Meledak, tubuhnya melayang ke udara, dan dengan kecepatan kilat, seperti 4 bola meriam, ia menabrak markas besar Departemen Perang Besar Barat. Di medan perang di luar wilayah, tim paling elit dari Legiun Mubian Kerajaan Naga, yang telah lama disergap, bergegas menuju lokasi yang telah ditentukan. Komandan Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji bersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, dia dengan berani memasuki markas besar 8 aliansi asing. Demikian pula, di dalam markas besar Departemen Perang Dajia, pada saat ini, suara keras yang sangat besar terdengar, dan saat berikutnya, seluruh gedung markas besar Departemen Perang Dajia diledakkan. Bunuh. Saat berikutnya, Xiao Tians mengayunkan pedang panjangnya dan memimpin, bergegas ke markas besar Perang Dajia yang runtuh. Kemudian lebih dari 100 ahli tingkat Raja Surgawi dari kuil Surgawi juga menyerbu masuk. Pada saat ini, ketika mata seluruh dunia masih terfokus pada daking di Yanjing Kerajaan Naga, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa wilayah Kerajaan Naga sekarang benar-benar kosong, negara tenggelam di dalamnya. Dalam suasana perayaan, perang telah dimulai lagi di 3 medan perang di luar wilayah. Tentara Kerajaan Naga yang tak terhitung jumlahnya bertempur sampai mati. Untuk sementara waktu, sorak-sorai perayaan ratusan juta orang di Kerajaan Naga menyatu dengan suara genderang perang yang bertempur dalam pertempuran berdarah di 3 medan perang di luar wilayah. Saat perayaan Kerajaan Naga dimulai, serangan balik Kerajaan Naga dimulai. Bab 280. Di alun-alun sumbu tengah Yanjing di Kerajaan Naga, satu persatu salah satu legiun berjalan dengan seragam, nyaring dan kuat, dengan momentum yang megah. Suara langkah kaki seragam di tanah sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya, di luar markas besar Departemen Perang Daxi, auman naga yang keras tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, seekor naga hitam yang beruntung dengan panjang puluhan meter dan hampir 100 meter menabrak Daxi di dalam markas perang. Setelah naga hitam besar itu, ada 3 naga hitam kecil keberuntungan yang lewat. Dalam sekejap, momentum mengerikan dari seorang kaisar tingkat 9 dan 3 kaisar tingkat 8 menghantam markas besar Departemen Perang Besar Barat. Tidak, Kerajaan Naga sedang menyerang. Qin Wu. Pada saat ini, di dalam markas besar Departemen Perang Besar Barat, Ketua Departemen Perang Besar Barat yang pernah mengasingkan diri sebelumnya dan merupakan orang ke-7 yang paling kuat kaisar tingkat tinggi keluar dari ruang rahasia dalam sekejap, melonjak ke langit, dan untuk sesaat dia hanya bisa dengan tergesa-gesa memanggil keberuntungan nasional dari Departemen Perang Daxi untuk menjadi sebuah badan, tetapi bahkan jika dia memiliki keberuntungan nasional Departemen Perang Daxi, dia hanya memiliki kekuatan tempur kaisar tingkat awal ke-9. Bunuh. Saat berikutnya, Tetua Agung Kerajaan Naga, Qin Wu, tanpa ragu-ragu, langsung menggunakan naga hitam keberuntungan Kerajaan Naga untuk memukul Ketua Departemen Perang Besar Barat. Boom! Saat suara keras keluar, berkah keberuntungan nasional pada Ketua Departemen Perang Besar Barat langsung dikalahkan di medan perang di luar wilayah. Nasib nasional sudah rusak, dan sekarang Ketua Departemen Perang Besar Barat, dengan restu takdir nasional, hanya dapat menampilkan kekuatan tempur kaisar tingkat 9. Dan pada saat ini, dengan tabrakan yang tidak ragu-ragu dari Tetua Agung, dalam sekejap, aura Ketua Departemen Perang Besar Barat turun dari tingkat kaisar tingkat 9 ke puncak kaisar tingkat 8. Pada saat ini, wajah Ketua Departemen Perang Besar Barat berubah dengan liar. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kelas atas dari Departemen Perang Kerajaan Naga akan benar-benar datang menyerangnya pada hari Kerajaan Naga. Selain itu, yang paling penting adalah para tetua agung dan lainnya diperhitungkan secara mental dan tidak sengaja.
Mereka menyerangnya dan melukainya dengan parah dalam sekejap. Untuk sesaat, Ketua Departemen Perang Daxi diliputi ketakutan. Kekuatan tempurnya kini telah turun ke puncak Kaisar tingkat 8, sedangkan Tetua Agung Kerajaan Naga memiliki kekuatan tempur tingkat menengah. Kaisar tingkat 9, belum lagi serangan hari ini bukan hanya Tetua Agung Kerajaan Naga, tetapi juga Tetua kedua Kerajaan Naga Liu Ce, Tetua ketiga Zudi, dan Tetua keempat Long Zhanguo. Tetapi sebelum Ketua Departemen Perang Daxi sempat bereaksi, dia terluka parah oleh Tetua Agung Qin Wu. 3 naga hitam kecil yang beruntung di belakang Tetua Agung juga menabrak Ketua Departemen Perang Daxi. Boom, boom, boom. Segera, 3 ledakan mengejutkan terdengar berturut-turut, dan Ketua Departemen Perang Daxi sekali lagi menerima pukulan telak dari Tetua Kerajaan Naga kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sekejap, Ketua Departemen Perang Besar Barat kembali terkena pukulan keras, 3 kali berturut-turut. Pada saat ini, aura Ketua Departemen Perang Besar Barat terus menurun. Dia mencapai puncak Kaisar tingkat ke-8, akhir Kaisar tingkat ke-8, dan kemudian turun hingga awal tingkat ke-8. Dari Kaisar, terlebih lagi, darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya saat ini. Kabut darah meledak di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, Ketua Departemen Perang Besar Barat sangat ketakutan. Selamatkan pembicara, cepat, cepat, cepat. Pada saat ini, para master tersembunyi di markas besar Departemen Perang Daxi akhirnya bereaksi. Tiba-tiba, 6 ahli tingkat Kaisar tingkat awal dan menengah serta selusin ahli tingkat Kaisar naik ke langit. Setelah lepas landas, mereka bergegas menuju Ketua Departemen Perang Besar Barat dengan seluruh kekuatan mereka. Karena di dalam hati mereka, Ketua Departemen Perang Besar Barat tidak bisa mati. Dalam arti tertentu, dia adalah pembawa takdir nasional Departemen Perang Besar Barat. Sama seperti Tetua pertama Qin Wu, Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zudi, dan Tetua keempat Long Zhanguo di Kerajaan Naga. Jika salah satu dari mereka mati, nasib nasional Kerajaan Naga akan rusak parah. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa sekte tingkat Kaisar paling kuat di Yanjing saat ini ingin menekan pusat kekuatan tertinggi di Departemen Perang Kerajaan Naga. Jangan menahan diri, bunuh dia. Pada saat ini, Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, berubah menjadi naga hitam keberuntungan, berbalik lagi, dan berteriak dengan suara sedingin es. Bunuh. Kemudian, ketika Departemen Perang Daxi merasa ngeri dan ingin melarikan diri, Tetua Agung Qin Wu dari Kerajaan Naga, Tetua kedua dan yang lainnya menyerangnya lagi dan membunuhnya. Saat ini, Ketua Departemen Perang Besar Barat telah terluka parah. Qin Wu, saya bersedia meminta perdamaian, menyerahkan wilayah dan membayar kompensasi, meminta perdamaian. Lepaskan saya, lepaskan Departemen Perang Besar Barat. Pada saat ini, Ketua Departemen Perang Besar Barat benar-benar sangat ketakutan. Dia tidak takut mati, tapi dia setelah kematiannya, nasib nasional Departemen Perang Besar Barat pasti akan terpotong setengah. Bahkan jika 4 master teratas dari Departemen Perang Kerajaan Naga hari ini memusnahkan semua Departemen Perang Daxi, maka nasib nasional Departemen Perang Besar Barat mereka kemungkinan besar akan tertidur karena kerusakan yang berlebihan. Sama seperti takdir nasional Kerajaan Naga 100 tahun yang lalu, begitu takdir nasional tertidur, akan terlalu sulit untuk bangun lagi. Jika Anda melihat Kerajaan Naga, Anda akan tahu bahwa Kerajaan Naga menanggung penghinaan dan beristirahat selama hampir 100 tahun sebelum nasib nasionalnya sadar kembali. Itu sangat sulit, jadi setelah nasib nasionalnya di Departemen Perang Besar Barat tertidur lelap, bisakah dia bisa bangun lagi? Jadi pada saat ini, Ketua Departemen Perang Besar Barat benar-benar ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya, menyesali mengapa dia mendengarkan godaan Departemen Perang Singa dan mengirim pasukan ke Kerajaan Naga. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bunuh. Penatua Agung Qin Wu tidak mendengarkan omong kosongnya. Naga hitam keberuntungan muncul di depan Ketua Departemen Perang Besar Barat dalam sekejap, dan kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membanting cakarnya ke arah itu. Ketua Departemen Perang Barat, badan tertembak, kekerasan. Saat berikutnya, seekor kepiting raksasa besar muncul di depan Ketua Departemen Perang Besar Barat. Ya, ini adalah inkarnasi dari takdir nasional Departemen Perang Besar Barat. Namun saat ini, setelah kepiting raksasa muncul, ia terbelah menjadi 2 oleh cakar naga. Pada saat yang sama, berkah nasib nasional dari Ketua Departemen Perang Besar Barat langsung dicabut. Aura Ketua Departemen Perang Daxi tiba-tiba turun, langsung ke tingkat Kaisar tingkat ke-7. Puff puff puff. Kemudian, tanpa berteriak, Ketua Departemen Perang Daxi diserang oleh Tetua kedua, Tetua ketiga, dan Tetua keempat dari Kerajaan Naga, 3 orang kuat dengan kekuatan tempur puncak Kerajaan Naga. Kaisar tingkat 8, atau bom dan bunuh di tempat. Kekerasan. Pada saat Ketua Departemen Perang Great Western meninggal,
sebuah teriakan terdengar di udara. Seluruh markas besar Departemen Perang Great Western Departemen Perang, mereka semua merasakan emosi yang sedih. Tenaga dan semangatku sudah turun drastis. Pada saat yang sama, di langit di atas Departemen Perang Daxi, kepiting raksasa yang telah dicabik-cabik oleh Qin Wu, tetua agung kerajaan naga, mulai menghilang perlahan. Telan, cepat. Saat berikutnya tetua pertama melihat bahwa takdir nasional Departemen Perang Besar Barat akan segera lepas, jadi dia segera berteriak kepada tetua kedua dan yang lainnya. Bunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka menelan takdir negara Barat Besar. Bunuh, bunuh. Pada saat ini, beberapa prajurit tingkat kaisar tingkat awal dan menengah dari Departemen Perang Besar Barat yang baru saja bergegas, serta selusin prajurit puncak tingkat kaisar, semuanya memiliki mata merah dan air mata mengalir di wajah mereka. Ketua Departemen Perang Besar Barat terbunuh dalam sekejap. Nasib nasional Departemen Perang Besar Barat juga langsung rusak. Dan sekarang rakyat kerajaan naga harus dengan paksa menelan takdir nasional mereka. Jika takdir nasional benar-benar ditelan, maka Departemen Perang Besar Barat tidak akan bisa bangkit lagi, apalagi 100 tahun, setidaknya dalam waktu 1 abad. Beberapa ratus tahun. Bunuh. Bum bum bum. Pada saat ini, lusinan prajurit top dari Departemen Perang Barat tahu bahwa mereka tidak berdaya. Jadi mereka bergegas menuju sesepuh agung dan yang lainnya dan meledakkan diri mereka sendiri. Ya, itu benar-benar berarti penghancuran diri. Mereka bisa mati, tapi mereka tidak bisa membiarkan rakyat kerajaan naga menelan takdir nasional Departemen Perang Besar Barat. Pada saat ini, di udara, naga takdir nasional kerajaan naga di luar tetua agung dengan panik merobek bayangan takdir nasional Departemen Perang Besar Barat. Awalnya berjalan lancar, tapi sekarang menjadi sedikit sulit ketika para ahli top dari Departemen Perang Besar Barat meledakkan diri. Saat berikutnya, Qin Wu, tetua kedua kerajaan naga, dan Zhu Di, Long Zhangguo saling memandang. Mereka bertiga langsung menyerah pada takdir nasional untuk melahap Departemen Perang Besar Barat, dan berbalik untuk memblokir orang-orang kuat dari Departemen Perang Besar Barat di pinggiran. Penatua hebat, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menelan takdir nasional Departemen Perang Daxi, dan tinggalkan kami sendiri. Penatua kedua Liu Ce membunuh orang kuat tingkat menengah dari Departemen Perang Daxi dengan satu pedang, dan berteriak di Great Elder pada saat yang sama. Oke, Penatua Agung Qin Wu tidak lagi ragu-ragu saat ini. Dia segera menamparkan hantu takdir nasional Departemen Perang Daxi beberapa kali. Bayangan nasib bangsa kita telah tertelan. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, hantu takdir nasional kerajaan naga di luar tubuh tetua agung, yang telah sepenuhnya menelan hantu takdir nasional Departemen Perang Besar Barat, mendengar ledakan di tubuhnya. Kemudian nasib nasional kerajaan naga mulai kacau. Bunuh, 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 bunuh. Lusinan orang kuat yang tersisa di Departemen Perang Besar Barat melihat bahwa setelah naga takdir nasional kerajaan naga menelan takdir nasional Departemen Perang Besar Barat, mereka semua menjadi putus asa dan berpikir Anda harus datang dan membunuh sesepuh agung sebelum dia selesai mencernanya. Tapi ini hanya angan-angan saja. Nasib nasional Departemen Perang Besar Barat telah ditelan, dan nasib nasional yang telah dipadatkan selama ratusan tahun telah ditelan. Akibatnya, mereka, para ahli terkemuka dari Departemen Perang Besar Barat, langsung kehilangan berkah nasib nasional, dan kekuatan tempur mereka kembali menurun. Dan pada saat ini, tetua kedua kerajaan naga, Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, dan tetua keempat Long Zhangguo, sedang menjaga tetua agung dengan pedang sampai mati. Lindungi tetua agung dengan erat di tengah. Setelah Penatua Agung tidak punya pilihan selain menelan sendiri takdir nasional Departemen Perang Besar Barat, dia juga sangat terpengaruh di dalam perut naga hitam kerajaan naga. Akibatnya, Tetua Agung kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara dan hanya bisa menekan dan menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Berikan, aku, patah. Saat berikutnya, Tetua Agung merasa kejam di dalam hatinya. Dalam sekejap, naga keberuntungan nasional kerajaan naga di luar dirinya mulai menyusut, dan dalam sekejap mata ia menyusut hingga seukuran sebutir debu. Saat ini, ia masih berjuang. Nasib nasional Departemen Perang Besar Barat di Tiongkok telah benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, Daking masih berlangsung di Yanjing, Kerajaan Naga, dan formasi Legiun masih berbaris melalui jalan poros tengah dengan langkah yang nyaring dan tegas. Dan pada saat ini, di langit di atas Yanjing, naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga tiba-tiba muncul, dan kemudian aura naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga mulai menjadi tidak stabil, dan sepertinya ada sesuatu yang bergejolak di dalamnya. Bersambung.